peristiwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak ada yang tahu. Angger kiamat ngerti disiapna nggih. Nah, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya? Wonten surat Al-A'raf ayat 187 sing mau kula waos. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya di sisi Tuhanmu. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu datangnya selain Dia. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Kiamat itu amat berat bagi makhluk yang ada di langit dan bumi. Kiamat itu tidak datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba alias ujug illa baktah. Jadi senjeneng kiamat gue tekane ijik-ijik. Ya, kabar-kabar berita mengenai tanda-tanda kiamat diberitahu oleh Nabi, nanti kita singgung sedikit demi sedikit. Tapi kiamatnya itu nanti datangnya tiba-tiba. Maka kita sebagai orang yang beriman hendaknya beriman kepada hari akhir. Anggerana wong, buku wong biasa, apa kiai, apa dukun, apa paranormal, apa orang normal, apa normal. Sing ngomong sing ngerti arep tekan dina kiamat kowe berarti dia itu bohong. Orang lha Gus dalam sanjang niki wonten ing surat Al-A'raf ayat 187. Oke. Nek ora ngandel aku ngerti arep dina kiamat. Kowe nek kepengin kowe tak ramal nang aku mengko. Kowe jenengane ndelok pusat, nggih. Jadi tidak mungkin manusia itu tahu kapan datangnya hari kiamat, karena itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, kapan terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Tuhanku. Gusti Allah tok sing ngerti, kula jenengan sami cukup beriman kepada hari akhir. Utawane hari kiamat. Nah, sedurunge kiamat ku ana tanda-tandane yang sudah sering kita singgung, kita sampaikan. Nah, nanti kita singgung mengenai peristiwa-peristiwa yang mengiringi terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda kecil atau yang biasa disebut dengan tanda-tanda sugro. Yang pertama, bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan hari kiamat itu sebenarnya sudah dekat. Cuma dekatnya gue pirang tahun lah masih ngerti. Ya, maka Nabi menyampaikan, bu'itsu anna wasa' kahataini wa asyara bisababah wal wusta. Jarak diantara diutusnya aku dengan hari kiamat hanyalah seperti dua jari. Menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi ke Nabi Muhammad diutusnya waktunya ke Nabi Muhammad. Nah, itu gambaran tentang hari kiamat. Juga Nabi menyampaikan bahwa di antara tanda kiamat adalah lenyapnya ilmu pengetahuan, meluasnya kebodohan, banyak minuman keras, dan perzinahan terjadi secara terang-terangan. Nah, kira-kira wis ana tanda-tandane napa dereng niki sing kaya niki. Ya wong suki wis mulai pirang-pirang wong pinter tapi bodoh, ya. Kemudian banyak minuman homer siki pirang-pirang minuman keras, narkoba dan sebagainya, ya. Malah kemarin baru lama ini ditangkap ya peredaran narkoba nilainya pirang 10 triliun. Mudene panganten nggih. Nah, ini diantaranya tanda-tandanya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis muttafaq alaih,
apabila budak wanita melahirkan tuannya, dan apabila engkau lihat orang-orang bertelanjang kaki, berpakaian compang-camping, miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba dalam bermegah-megahan. Nah, ini gambaran mengenai yang tadi juga Pak Iran menyinggung mengenai kehidupan dunia. Wis sing penting siki pada bermegah-megahan, alhaakumut. Bermegah-megahan seringkali melalaikan kamu. Kemudian yang berikutnya, akan datang suatu masa bagi umat manusia, seseorang berkeliling menawarkan emas, tidak ada yang mau mengambilnya. Dan terlihat seorang laki-laki diikuti 40 wanita yang ingin bersenang-senang karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Nah, ini diantara tanda-tandanya. Juga Rasulullah menyampaikan tidak akan datang pada suatu hari kiamat hingga waktu terasa amat pendek. Waktu terasa amat pendek. 1 tahun rasanya sebulan, 1 bulan rasanya seminggu, 1 minggu rasanya sehari, 1 hari rasanya 1 jam, 1 jam rasanya serasa membakar 1 pelepah daun kurma, kayak dene bakar kelari. Nah, ini diantara tanda-tanda kecil yang mengiringi proses terjadinya hari kiamat. Tapi nanti tanda-tanda besarnya itu tentu saja ketika hari hanya ini kan tanda untuk mengingatkan kita. Gue ngurus kayak gue berarti segera mendekati akan datangnya hari kiamat. Dan masih banyak lagi itu tanda-tandanya, kalau dibahas secara khusus bisa panjang ya. Antara lain banyak terjadinya gempa bumi, banyak timbul fitnah, banyak terjadi pembunuhan, orang yang bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang menjulang tinggi, kemudian amanah banyak disia-siakan, banyak orang yang ingin mati. Pada pengen mati, bosan urip nang dunia. Nah, aku disuntik mati baiklah. Kemudian tanda yang lain adalah umat Islam patuh sepenuhnya kepada umat yang lain. Nah, wong Islam tapi melu kelompok karo patuh agama lain, ideologi yang lain. Nah, itu tanda-tanda kecil, artinya tanda-tanda belum terjadinya. Nah, tanda-tanda besar antara lainnya, di antaranya ada 10 tandanya nanti. Keluarnya asap dukhon, keluarnya sejenis binatang aneh, ya. Kemudian munculnya Dajjal, kemudian terbitnya matahari dari barat, lalu turunnya Isa Al-Masih, ya. Kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj. Terjadi gerhana di timur, terjadi gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arabia. Dan yang terakhir keluarnya api dari Yaman. Ini terjadinya nanti hari kiamat. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini gambaran tentang tanda-tanda hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Kemudian nama-nama lain hari kiamat ini saya sampaikan secara sekilas. Kenapa ini kita perlu sampaikan? Men kula jenengan sami niku tambah yakin bahwa nanti akan terjadi hari kiamat. Jadi tidak hanya sekedar hanya pengetahuan, hanya sekedar kita ini di lisan saja, tapi ini merasuk ke dalam hati kita, sehingga kita mempersiapkan segala sesuatu supaya kita ini siap menghadapi hari kiamat. Iki kula jenengan sami menangi kiamat apa mboten kan mboten ngerti nggih. Nek umpamane jenengan takoni, Mas, jenengan milih menangi dina kiamat apa milih orang menangi? Milih orang menangi nggih maksudnya.
kiamat. Gempa bumi atau tsunami atau banjir itu luar biasa. Itu satu bencana. Nah kalau kiamat itu kan semuanya campur jadi siji. Ya gunung meletus, ya airnya naik, anginnya, gravitasinya wis hilang, dan sebagainya. Kehancuran alam semesta ini luar biasa. Nama-nama lain hari kiamat, ini banyak sekali. Yaumul Qiyamah, nama itu sendiri hari kiamat. Kemudian Yaumul Ba'ats, hari bangkit. Jadi besok ya, kabeh kula jenengan sami mati nggih, mati kabeh. Nah, kemudian nanti dibangkitkan. Lho kok wong wis mati, wah, wong kula jenengan sami orang anak bisa jadi anak. Besok orang anak mani nanti dibangkitkan saking gampangnya Gusti Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, Allah itu berkuasa, maha kuasa. Kemudian yang ketiga Yaumul Hisab, hari perhitungan. Belum jenazah ini dihitung besok. Mulai usia balik umur sekitar umpamanya 15 tahun ya, 10 sampai 15 tahun nganti tekan siki, nganti tekan usia akhir. Ya, dihitung amale apa sing amal soleh apa akeh maksiat teh. Nah, itu. Kemudian nama yang lain Yaumuddin. Nah, ya sebagaimana dalam surat Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dibalas kalau jenengan sami. Jadi ya pembalasan Allah ini adalah karena amal perbuatan kula jenengan sami niku. Wong Gusti Allah Maha Adil, Maha Rahman, Maha Rahim. Maka kita akan mendapatkan pembalasan. Kemudian nama yang lain adalah Yaumul Fath, Al-Fathu, yaitu hari kemenangan. Hari kemenangan. Hari kemenangan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu menang. Kau tekan hari kiamat. Sikimaya ayah. Kadang-kadang nasib wong Islam, wong beriman berarti kuya-kuya. Ya menang alam dunia nah kayak gini ya. Dari dulu sampai sekarang kan peristiwanya mirip-mirip. Terjadinya antara yang hak dengan yang batil selalu terjadi pertempuran. Hari kemenangan. Kemudian yang keenam Yaumut Talaq, hari pertemuan. Hari pertemuan manusia dari sekian nabi, dari zamannya Nabi Adam tekan zamannya Nabi Muhammad, ketemu. Besok bulan jenazahnya ketemu kalau umatnya nabi-nabi yang lain. Nah, ketemu nek pada amalane, nek anu amalane beda ya ketemu. Bulan jenazahnya ketemu kalau bae, dhuwure mbah apa jenengane? Buyut teh ketemu. Besok hari pertemuan juga disebut Yaumul Jam'i, hari berhimpun. Nah ini dalam surat At-Taubah, berhimpun kumpul olehnya kami reuni akbar. Jadi naik siki anak reuni akbar itu akbaran cilik jane. Reuni SMP anu kawit tahun 70 tekan tahun 2023. Nah besok ada reuni, ada pertemuan yang paling besar, yaitu setelah terjadinya hari kiamat yang disebut dengan Yaumul Jam'i, hari berhimpun, kumpul kabeh. Kemudian yang kedelapan Yaumut Taghabun. Nah, kawat ini hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan. CCTV-nya ditokno. Sikit tulis CCTV-nya tulis orang keton ya. Iya. Bures. Anu ketutup nang aring kehidupan dunia kita masing-masing. Nah besok ditampakkan rapote kula jenengan sami niki nggih.
Oke mamian lagi umur 20 tahun ke maring dibawa maring Pangandaran maring Baturaden wah maring Gunung Kawi maring wah umur 20 tahun 30 tahun ya wis mulai tobat maring masjid ngajian umur 40 tahun munggah haji anak gambarnya nggih ditampakkan kesalahan-kesalahannya. Siki maya katanya kalau jenengan sami ora tau salah nggih. Rasane kalau jenengan sami iki dadi wong bener terus. Senajan wong jenang tapi wong bener kan anake glewang ya. Nah. Rasane kalau jenengan sami iki wis apa yo bener banget iki. Tapi lagi mikir-mikir lagi arep turu ini aku akan temen dosane kayak iki ya ya niku nggih. Nah besok yang menampakkan ke Gusti Allah niku nggih. Allah Maha Kuasa. Kemudian yaumul khulud, hari kekekalan, hari yang kekal. Kalau jenengan sami iki tulis sing paling nyenengi nang dunya apa? Apa sing paling nyenengi nang dunya? Ya moko sedelan tok lah. Apa sih seneng nang dunya mangan enak itu paling pirang menit. Baru kadang-kadang mules. Wis numpak motor sama mobil sih mobil aku tahu numpak mobil aku malah mumet aku. Nah, kalau kan gak ada inventaris kalau mobil expander kegabangan deh. Wah, jajal ya. Maring cuma mabok sih nang buri deh. Artinya kenikmatan itu jadi yang ukur kayak gitu. Pas ngomong bodoh malah enak kepada turun aku. Ya. Oh iya nih. Nek wong nyawang kuwi enak banget ya. Biasa Pak. Itu kenikmatan yang sering kali kita ini melewatkan. Jadi tidak ada kekekalan ya di dunia ini, enggak ada yang kekal. Klambi gitu lah kowe bodol nggih, sarung dela kowe bodol apa bae dela kowe bodol. Menung saya dela bae kriput dela bae tua. Sing yen gogah pidekso kaya Werkudara kaya Gatot Kaca. Siki wis ya, untune wis pada potol nggih. Pipine wis mulai pada keriput. Ya, jempole wis pada bolong. Wis ya menungsa kaya niku. Maka kita nanti akan menghadapi hari kekekalan. Yaumul khulud ini. Sing kekal besok nang kana. Nah, kula jenengan sami tulis kepengin kudune golek sing kekal. Sing sementara nggo lantaran golek sing kekal abadi. Kemudian yaumul khuruj, hari keluar. Nah, hari keluar yaitu dikeluarkannya manusia dari alam kubur, dikeluarkannya manusia dari tidurnya, dibangkitkannya. Nah, jadi macam medeni ya. Yaumul hasrah, hari penyesalan. Walah kayak dia aku nasibe siki yang ngerti ya kayak gini nang alam dunia. Aku sujud. Jadi ibadah yang paling hebat itu apa? Sholat. Lah kalau hebat menimbang sholat. Maka kemarin kalau jenengan melihat dialog Sujiwo Tejo dengan Das Latif. Jadi jasa Sujiwo Tejo ku wong sing sregep ibadah. Apa bae ibadah? Salat tok sing ora. Ora kawan ada. Iya, wong gondrong tiwul-tiwul. Iya. Ya, tahu debat karo Embal suwe ramai banget ya. Nah, terakhir kemarin ketika coba bujuk saya, rayu saya supaya saya ini sholat begitu. Karena saya ibadah yang lain sudah, puasa apa saya sudah, kecuali sholat. Nah, kemudian Dasar Latif menyampaikan diantaranya adalah bahwa sholat itu adalah merupakan ibadah penghambaan yang paling tinggi. Kenapa? Kepala ini di bawahnya hanya ibadah sholat itu. Sirah sing kudune nang dhuwur, angger dimat dikeplak di ngapa tuli kula jalan ngaji di dunia maring iso. Nah, niku. Jadi banyak sekali nanti orang-orang yang menyesal anu mbiyen nang ngaring dunya ora sholat.
Jadi pokoknya mandan kadang-kadang lagi mandan oleng kayak apa aja nanti kelalen karo sholat. Iya. Ya kadang-kadang manusia lagi putek kakek pikiran, kakek masalah, kakek ini itu dan sebagainya. Hawane panas, mangane pedes, terus ono wah. Cuma ibu yang ngeneng nanti duit nih, wah sekolah pokoknya. Tapi aja nanti kelalen sholat ya. Saking olehnya, wis awak numpak motor sing banter banget nang mati nang barang. Waduh, oleh oleh. Nah, nanti akan terjadi hari penyesalan, yaumul hasrah. Menyesal. Maka dalam Al-Qur'an itu kita sering menyebutnya itu ya. La tulaikum amalukum wala awatukum mandik wa mayafal dzalika fa ulaika humul wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuh Gusti ngerti kaya aku nang alam dunya sing seneng sedekah. Tolong ya Gusti, aku njaluk balekna maring alam dunya sedelan tok bae, sejam bae lah. Ya wis ora bisa wis ganti alam nggih. Nah ini hari penyesalan. Kemudian yang ke-12 yaumut tanad, hari panggil memanggil. Wong pada panggil memanggil jaluk tulung nang dina kiamat kok. Tulungilah, bapakela, biyungela, nininela, baela, kakangela, tulung. Tapi wis ora ana sing bisa nulung. Kejaba amal kita masing-masing. Sing bisa nulungi ya amal. Tulis iki bisa tulung-tulungan. Tulung Mas Martono tokna wedange kawis pada ngelah tulung di lempit karpete jaluk tulung bisa jaluk tulung utang ya masih bisa tulung menulung utang piutang jaluk menjaluk ini bisa anak-anak bisa orang bisa. Maka terjadi saut menyaut panggil memanggil tulungilah bapaklah tulungi aku gak pinjaluk tulung hari siapa kayak gini oke pating gelerit pating apa orang kiamat juga wis pada pating pelayan kok melaju ngene jaluk tulung anak fungsi lagi menteng dadak babaran fungsi bayi-bayinya ditinggal kakinya sing lagi ngomong putu-putune tinggal putune ngulati kakine wis pokoke pating gelerit ora hari panggil memanggil ya Allah nek cerita dina kiamat nek dina kiamatnya bisa diceritakan bisa dibayangkan engko nang kana ya kadang-kadang kita sudah tidak bisa menjangkau akal kita. Hari panggil memanggil. Nah orang yang beriman dia pasti akan memanggil, akan menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah, Allahu Akbar. Kalau kepelenek kalau waktu gede banget, Allahu Akbar. Pirang-pirang ya. Kemudian yaumul fasl, hari keputusan. Nah, hari kiamat disebut juga sebagai hari keputusan. Ya siki kan urungan keputusannya Kang Gusti Allah siki proses. Menungsa pada dicorna. Wis ngono nggih sekarepe. Sesuai dengan perbuatan masing-masing nanti Allah akan memberi keputusan. Ini disebut yaumul fasl. Hari keputusan dan keputusan Allah pasti adil karena Allah itu disebut dengan Al-Adil ya. Allah Maha Adil orang menungsa sing angel berbuat adil yang mengusaha kelenjaran hakikatnya
Yang maha adil hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti maka akan memberikan keputusan yang paling adil. Samping Allah itu sebagai Al-Hakim yang maha memberi hukuman, yang memberi hukum. Monggo kali disambi Mas. Monggo kali dikedepi niku nggih. Mbane bisa kayak ngirim maring jalur Gaza panganan kayak gini nggih. Maring Palestina. Dikirimi rudal. Bukan bayang nggih. Nanti rumah sakit pokoknya obatnya di embargo dan seterusnya. Hari keputusan, disebut juga yang ke-14 as-sa'ah, yaitu waktu terjadinya hari kiamat. Kemudian yang ke-15 disebut al-akhirah, yaitu akhirat. Karena nanti kita akan memasuki alam baru, suasana baru yang disebut dengan alam akhirat. Ya nang alam dunia kayak niki rasane. Alam akhirat wong urung tau menangi ya siap-siap. Kemudian yang ke-16 al-azifah, yaitu peristiwa dekat. Ini sebenarnya hari kiamat itu kan waktunya dekat. Maka tadi di awal Nabi menyampaikan seperti jarak diutusnya Nabi Muhammad dengan datangnya kiamat seperti 2 jari ini, sangat dekat. Maka kita bersiap-siap. Kemudian disebut juga dengan at-tamah, malapetaka besar. Bencana besar. Hari kiamat itu tidak ada bencana yang melebihi bencana besar hari hancur seluruh alam semesta ini. Kemudian yang ke-18 ini yang disebut dengan as-sakhah, ditiupnya sangkakala yang kedua. Jadi nanti malaikat Israfil siki lagi siap-siap trompetnya. Orang yang titi maksane trompetnya kayak apa? Ala yang bisa orang ngerti lah. Pokoknya kalau lagi ditiup trompet, datangnya hari kiamat. Trompet yang kedua itu ditiupnya sangkakala. Maka kita hendaknya bersiap-siap. Nah yang ke-19 disebut al-ghasyiyah, kejadian yang menyelubungi. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Nah yang ke-20 adalah al-waqi'ah, peristiwa yang dahsyat. Jadi tidak ada peristiwa sedahsyat hari kiamat. Siki urungana. Dulu peristiwa yang mungkin sampai sekarang yang paling dahsyat apa? Misalnya bom di Hiroshima dan misalnya. Terus peristiwa tsunami. Terus beberapa waktu yang lalu terjadi banjir di Libya, terjadi gempa di Maroko. Sekarang terjadi perang antara Palestina dengan Israel. Loh, jadi dunia akeh sing ngeblok maring ngene, akeh sing maring ngene. Oh, tambah rame mbok. Medan pertempuran nang maring Palestina nang jalur Gaza, tentara-tentara dari negara-negara sing gede-gede, sing siji dukung Hamas, sing siji dukung Israel. Wah, ini bakal ramai sekali. Kalau tidak dicegah ini bisa terjadi perang dunia. Wingi Ukraina sing diprediksi mengur seminggu tok, wah malah kedawan-dawan orang rampung. Yang diprediksi hanya sebentar. Nah inilah diantaranya Bapak Ibu dan saudara sekalian
peristiwa, nama lain hari kiamat. Lalu bagaimana proses dan peristiwa hari akhir? Kita ini sebagai manusia, yang pertama kita ini nanti akan wafat, akan meninggal, akan masuk transit, mampir sedela nang alim jenengane alam kubur utawa disebut alam barzah. Mampir sedela besok nang alam barzah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua manusia yang mati sebelum datangnya hari kiamat, dia berada di alam yang disebut dengan alam barzah, mampir di situ. Nah, di alam barzah itu menurut keterangan dari hadis-hadis dan juga penjelasan para ulama, wis mulai ana sing jenengane nikmat kubur dan siksa kubur. Mulai. Jadi sing macam-macam nang dunia ki mulai mengko nang alam kubur. Nang alam dunia kadang-kadang sudah mulai. Tapi balasan kepada umatnya Nabi Muhammad tidak seperti balasan ketika nabi yang lain, Nabi Nuh misalnya. Wong sing berkunung pada zaman Nabi Nuh langsung ditenggelamkan. Nah, kepada umat-umat yang lain. Nanti kita akan bertemu, akan ditanyai oleh malaikat yang biasa kita sebut malaikat mungkar dan kita Oke, jadi monggo siap-siap. Kulon jenengan sami wong anwar kabeh ngalami nggih. Ya, hanya masalah waktu saja ini. Dan Arab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kullu nafsin dha'iqatul kabeh arep mati. Baik secara person ini individu maupun kelompok. Biyen kuwi anak jenenge Majapahit. Biyen anak sing jenengane Mataram. Sekarang tinggal nama. Juga mungkin ada namanya raja-raja, penguasa-penguasa zaman dahulu berakhir. Demikian pula kehidupan kita. Nah, setelah kita berada di alam barzah, kemudian terjadinya hari kiamat. Nah, terjadinya hari kiamat sebagaimana tadi saya sampaikan itu sangat besar terjadinya. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Sing nang jero bumi metu ana watu, ana pasir, ana geni, ana emas, ana wis pokoke. Pating kecotot, pating muncrat, pating getawil pokoke nggih. Nah niku. Wa qalal insanu ma laha. Mengapa bumi jadi begini? Nah, ini dalam surat Az-Zalzalah. Juga dalam surat Al-Qari'ah. Nih, Al-Qari'atu mal-qari'ah. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia berterbangan seperti aneh-aneh atau seperti kapuk kapas. Sudah menungsa pating jelerit karo pada mabur menungsakan. Sing lemu-lemu ya melu mabur ora sing gering-gering tok. Kayak kapuk didamuk. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur gunung. Gunung kuwi pada jeblok kabeh, metu kabeh isine. Ini dalam surat Al-Qari'ah nggih. Maka dalam surat Az-Zumar ayat 68 disampaikan, dan ditiupkan sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Niki kiamat.
Wah, mikir dina kiamat ora turu. Apa dosane piye kalau kiamat ngesuk piye ya. Aku mau berjalan ngapura. Nah, setelah itu manusia mati semua. Yang di alam barzah engkau bareng-bareng harap ketemu pada apa? Yaumul ba'ats, dibangkitkannya. Jadi setelah tiupan trompet malaikat Israfil yang kedua dibangkitkan seluruh manusia, nyawa dikembalikan masing-masing. Kemudian di samping itu dihidupkannya pula jin, iblis dan malaikat. Menurut sebagian ulama juga dihidupkan kembali beberapa macam binatang dan tumbuhan. Inilah yang disebut dengan yaumul ba'ats. Nah, wong-wong pada pitakonan, pada gumunan besok. Ya wailana memba'atsana mim marqadina. Aduh, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Jadi singgit pada mati pada tangiman. Wajar kalau mereka kaget dan heran karena memang waktu di dunia mereka sama sekali tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Anu orang ngandel nih. Lah kalau jangan sampai sing ngandel. Oh, dia sing jenengane yaumul ba'ats ya. Nah, sing tekan tente ini dia. Nah, niku nggih. Karena mereka itu dulu sudah terlena oleh kehidupan dunia. Ma ya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dah. Kehidupan ini, dunia ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Jadi wong-wong sing orang ngandel tentang hari kiamat urip ya nang alam dunia tok iye. Nah, kata Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 24. Kita mati dan kita hidup tidak lain hanyalah masalah waktu. Ya, kok masane mati ya mati. Masane urip sik dhewe lagi urip bae. Ya, anu kaya kowe. Tidak mengembalikan kepada Allah. Jadi mereka itu yang tidak percaya. Nah, jadi orang-orang yang tidak percaya nanti dia akan mengalami penyesalan. Lalu berkumpul di padang mahsyar. Sambil menunggu perhitungan. Pada waktu itu keadaan manusia akan berbeda-beda sesuai dengan amalan masing. Pantas-pantasnya sing amal soleh sudah mulai mesam-mesem, seneng, semringah, cenghar ya. Nah, hari yaumul mahsyar nih. Dikumpulkannya umat manusia pada hari kiamat bertelanjang kaki, tidak berpakaian sama sekali dan tidak dihitan. Nah, jadi bayangkan. Mendengar keterangan itu Aisyah kaget. Ya Rasulullah, orang yang satu sama lain pada memandang. Lalu Rasulullah menjawab, ya Aisyah, al-amru asaddu min ayyadhura ba'duhum ila ba'd. Keadaan waktu itu sangat dahsyat sehingga orang tidak berpikir untuk melihat satu sama yang lain. Wong pada mikirna awake dhewe. Tuli nang kene deleng-delengan duwe hawa nafsu, nang ana wis mikirna awake dhewe ke bumbuan. Banyak hadis yang diriwayatkan bahwa keadaan di padang mahsyar itu sangat sulit, sangat panas. Dan masing-masing mengurus dirinya sendiri. Semua cepat ingin terbebas dari padang mahsyar, ingin cepat-cepat dihisab oleh Allah. Nah, pada saat itulah mereka datang minta syafaat kepada Nabi dan Rasul yang terdahulu. Ya, akhirnya mereka sampai kepada Rasulullah, barulah beliau bersedia memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diadakan putusan dan penetapan antara seluruh makhluknya agar mereka cepat terbebas dari kesengsaraan yang diderita pada padang mahsyar. Inilah yang dimaksud mengkon besok nang kana disebut ing sepuluh jenengan ini sering krungu, sering mireng syafaatul uzma. Arep pulis syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing bisa memberi pertolongan mukur Nabi Muhammad tok. Nabi Adam ora bisa, Nabi Nuh ora bisa, Nabi Ibrahim ora bisa, Nabi Isa ora bisa angkat tangan. Aku ora bisa nulungi, aku ora bisa nulungi.
yang bisa nulungi Nabi Muhammad. Dia mendapatkan kesempatan sabar atas izin Allah Subhanahu. Makanya kalau jenengan sami sing pada sering-sering maca Allahumma sholli ala Muhammad. Wis rampung berbuat terus dihitung. Nah, yaumul hisab. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya dalam surat Al-Insyiqaq, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ya. Wa amma man utiya kitabaha wara'a dhuhri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia berteriak, celakalah saya. Dia